Kira-kira 4 hari yang lalu, gue sempat buat video tentang sebuah peristiwa penyiraman air keras yang terjadi ke salah satu aktivis kontras, Mas Andrie Yunus. Kita semua sama-sama ngecam tindakan tersebut dan kita pun setuju kalau misalnya itu merusak demokrasi, ya, pilar-pilar demokrasi di negara ini. Ketika kita ngebahas ini, banyak banget orang-orang yang bertanya-tanya gimana tanggapan presiden terkait adanya pembungkaman aktivis yang terjadi beberapa hari yang lalu. Nah, lucky for us, ternyata beberapa hari kemudian ya, udah ada wawancara eksklusif dari Kak Najwa Shihab gitu ya, yang langsung ditanyain ke Pak Prabowo Subianto selaku presiden kita. Durasi fullnya itu 1 jam 47 menit, tapi kita sama-sama bakal react bareng-bareng di klip yang 11 menit khusus untuk topik mengenai serangan air keras terhadap aktivis kontras. Ya, gua nggak bakal coba buat motong-motongin gitu ya, dan kita bakal sama-sama lihat bareng gimana tanggapan presiden terkait hal tersebut. Karena jelas ya, yang namanya aktivitas untuk mengkritik dan segala macam harus dijaga baik-baik agar seenggaknya iklim demokrasi kita benar-benar terlindungi bahkan oleh negara sendiri. Let's go, 3, 2, 1. Ya, kita bakal ngelihat klip yang 11 menit. Kalau misalnya pengen tahu yang lebih lengkap lagi, silakan gue udah nonton gitu ya di 1 jam 47 menit. Ini ada reaction kedua gue. Let's go. Bukan ekonomi, tapi isu yang juga luar biasa penting, Pak. Aktivis kontras, Pak, bernama Andrie Yunus. Ya. Disiram air keras, Ya. Mengalami luka serius. Ya. Luka bakar hampir 20%. Ya. 20% ini. Oke, gue bakal coba buat sambil potong-potong gitu ya, biar sengaja nggak yang benar-benar full kita lihat ya. Soalnya komentarnya juga berharga di salah satu konten YouTube gitu. Takutnya kita cuman dikira nge-reupload doang. Oke, dari sini kita tahu ada informasi yang penting, 20% ya luka bakar kepada Mas Andrie Yunus. Plus ini ternyata wawancaranya di tanggal 17 Maret. Otomatis ini udah H+4 ya setelah videonya berlangsung, tapi disiarinnya itu beberapa hari yang lalu, tanggal 20 Maret. Jadi meskipun ini di tag tanggal 17, butuh 3 hari dulu ya sampai pada akhirnya bisa ditayangkan di publik. Matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini, dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu, Pak? Ya pastilah. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah Komentar juga. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam. Tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Interesting. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Tapi sebaliknya, kalau ini provokator, yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas kita harus usut kok. Ya. Ada Bahwa yang peluangnya. terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah. Sebatas di pelaku lapangan. Spesifik, Pak, saya mau menyebutkan ini yang terjadi selama Ada yang kaca dipecahin setahun juga terakhir, ya, Pak. mobil, Ada friend yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, akun media sosial dihack. Francisca Kristi Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firindian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mohtar. Latar belakang mereka, Pak Presiden, semuanya beragam. Wah, ini keren banget sih. Mbak Nana ini bener-bener ngejelasin kalau misalkan nama-nama lengkap itu ya yang mau disebutkan, yang mungkin menjadi korban penyensoran dalam tanda kutip, itu kayak seakan-akan adalah warga Indonesia, memang benar warga Indonesia gitu yang harus dilindungi gitu. Makanya penting banget untuk kita tahu siapa nama lengkapnya, terus kemudian Presiden langsung denger kalau misalkan ya mereka-mereka ini yang harusnya dapat perlindungan. Tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Yes. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Iya, ini penting banget. Anda merasakan. Apakah dibandingkan dengan banyak negara, apa kita batasi nggak? Ada orang yang merasakan, coba lihat, kita batasi nggak? TikTok, fake news, hoax, kebohongan yang disiarkan tiap hari. Coba Anda lihat, coba bandingkan sama negara lain.
Karena yang terjadi adalah dampaknya yang Benar, kita lihat, Pak. gua Mereka nggak yang ngerti bersuara. jawabannya apa. Oh, maksud beliau mereka bahkan tidak membatasi ya, negara tidak membatasi berita-berita hoax yang emang terjadi di TikTok. Sebenarnya kalau misalnya untuk berita-berita kayak gitu dibatasin pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya emang based on opinion dan segala macam, itu kan justru udah termasuk komentari, harusnya nggak masalah kok kayak gitu. Kalau berita-berita hoax jelas kalau misalnya dibiarin begitu aja ya bakal bahaya juga. Kritis. Iya, tapi kadang-kadang ada orang, Mbak Nana, kita ini bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Kadang-kadang kan ada peristiwa yang justru dibuat seolah, Anda ngerti ya? Itu namanya provokasi. Itu ada di buku, Mbak Nana. False Ada di flag. buku intelligence, ada itu. Itu namanya false flag operation. Iya kan? Melakukan aksi teror seolah yang lakukan orang Palestina. Tapi yang lakukan bukan orang Palestina, yang lakukan Mossad. Itu terjadi. Sebetulnya Anda paham ya? Iya. Jadi sama juga ini. Ini mau mengarah bahwa rezim kita otoriter. Sebetulnya Iya kan? spekulasi-spekulasi itu muncul karena ketidakadaan jawaban Pak Presiden. Jadi kerap kali kasus-kasus yang terjadi ini berhenti Iya. begitu saja, tidak terselesaikan, sehingga kemudian muncullah begitu persepsi publik bahwa wah, kalau ini tidak selesai berarti ini ada unsur negara yang bermain dan sebagainya. Oh, tapi gue juga baru kepikiran gitu loh. Setelah di Kesel sama Mbak Nana gitu ya, lewat pertanyaan ini, kalau misalkan setiap masalah-masalah yang berhubungan sama teror aktivis gitu ya, dikirimin kepala babi, kepala anjing dan segala macam, iya menguap gitu aja. Kita sendiri bahkan nggak tahu siapa pelaku yang emang ngelakuin itu. Gokil. Aktivisnya emang reaksinya kayak gimana? Ketawa-tawa sebenarnya, tapi ya ketawa-tawanya juga tetap aja kan merasa kayak lemah banget gitu loh. Saya Interesting. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab, ya. Itu cita-cita saya. Saya ingin membangun pemerintah yang bersih. Saya ingin punya polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelligence yang bersih. Anda tahu, saya mau tanya sekali lagi ya, saya ini korban juga. Tapi saya itu berpikir yang besar. Concern rakyat, pangan, energi, benar nggak? Dengan perang, harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan terkendali atau tidak? You know, I think we are doing a good job. Ya, jadi percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang ingin kami dengar, Pak. Iya, percayalah, saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar, ya. Diusut sampai aktornya. Iya, sampai aktornya. Saya rasa pernyataan Pak Presiden sudah bor soal yang itu ya. Dan berarti Bapak tadi bicara secara tegas tidak boleh ada warga yang diintimidasi, yang diteror karena mengkritik pemerintah. Tidak boleh. Jaminan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Kalau wewenang ada, itu saya lakukan. Iya. Bapak, apakah memberikan tenggat waktu ke Kapolri, Pak, untuk pengusutan kasus ini? Ya, saya ini orang realistis dan saya orang yang adil. Dari segi kapasitas, kita biarkanlah mereka bekerja, ya. Tapi tidak hanya Polri, banyak lembaga lain juga harus bekerja. Ya. Lembaga lain, penegak hukum juga yang Iya, di luar penegak kepolisian. hukum, ya kan? Apakah Bapak terbuka dengan ide membentuk tim independen untuk membackup ini, Pak? Kita bisa pertimbangkan. Asal independen ya. Independen. Ya, jangan semua LSM yang sudah a priori benci sama pemerintah, yang dapat uang dari luar negeri, ya kan? Ya kan? Kalau Anda mau bicara apa adanya, saya juga bicara apa adanya, gitu. Iya kan? Tapi yang jelas malam ini kami sudah mendengarkan langsung statement dari Presiden. Presiden sangat bor. Begini, Tegas. saya soal ingin karena- menegakkan hukum. Saya ingin menegakkan hukum. Bagaimana kita tegakkan hukum kalau kita biarkan seperti ini? Kalau itu dari aparat. Dan saya ingin kasih tahu bahwa memang aparat kita ya banyak kekurangannya. Kita menemukan deep state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani ngelawan menteri. Akhirnya kita pecat kan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen Yang kemarin merasa tiap pegawai untouchable. keuangan itu ya. Ada lembaga-lembaga yang merasa nggak boleh diaudit.
ini pekerjaan tidak ringan. Tapi kan saya tidak mau. Kalau nggak salah yang diomongin sama Pak Prabowo juga sekarang lagi ramai ya beritanya. Di mana sih? Bloomberg ya atau mana gitu. Pokoknya berita internasional yang ngasih tahu kalau misalkan wawancara eksklusif sama Pak Prabowo soal kenapa beberapa pegawai itu langsung cabut semua. Ide yang ingin disampaikan sama Pak Prabowo tapi nggak dibahas-balas, kalau nggak salah itu nggak sih? Sedikit-sedikit mengeluh atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat. Ya ini pekerjaan saya dilantik untuk itu, saya bersihkan. BUMN saya sedang bersihkan. BUMN selama ini salah satu kebobolan kita paling besar. Jadi dari Bang Ani, memang ini masalah Indonesia gitu, di mana-mana, iya kan? Bentar, MBG itu termasuk BUMN juga nggak sih? Bukan ya? Program pemerintah prioritas ya? Tapi jatuhnya ke bisnis mitra gitu ya. Negara itu memberikan anggaran, terus abis itu sama yang punya SPPG-nya untuk diolah kayak gitu ya. Jadi tapi percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi yang saya pimpin, untuk lakukan seperti itu. Come on, apa sih? Benar nggak? Rakyat kita nggak bodoh. Saya mau ingatkan ya, sampai hari ini rakyat yang di bawah tuh dukung saya. Persis yang disampaikan tadi Pak Dede. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Tapi mereka tahu kalau rusuh, semua negara yang rugi. Mau ganti saya tunggu dong 2029. Oh ini ngomongin soal demo ya. Jadi negara yang beradab ya. Sabar ya. Iya sabar. Tapi yang saya lihat ya, Mbak Nana harus objektif juga ya, sebagai seorang tokoh, bahwa destabilisasi, disinformasi itu bagian dari bernegara. Menarik nih jawabannya Pak Prabowo soal demonstrasi ya. Sejauh ini kita masih belum ada progres nggak sih dari tuntutan yang di bulan Agustus itu? Bahkan beberapa pejabatnya juga udah pada dilantik lagi. Udah ada korban kan sampai 12. Dan ironisnya adalah untuk mencegah terjadinya demonstrasi yang besar itu sebenarnya solusinya simple. Tinggal didatengin aja orang-orang yang emang bisa menerima suara, ya nggak sih? Terus nanti disampaikan ke pusat, disampaikan ke Paripurna. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena udah ada beberapa daerah juga di bulan Agustus kemarin yang DPRD-nya langsung datang, yang pejabatnya langsung hadir. Jadi sebelum pada akhirnya demonstrasi itu bisa pecah banget sampai bakar-bakar apapun, bisa langsung pulang gitu loh sebelum jam malam, ya nggak sih? Masalahnya di beberapa kota-kota nggak dilakuin hal yang seperti itu, makanya bakal pecah gitu. Ya balik lagi komen soal tuntutan ya, yang 12/9 juga masih belum kan. Dan ya kita lanjut lah, beliau ngomong apa. Jadi ada negara-negara tertentu yang punya keahlian di situ, regime change, color revolution, come on. Masa Anda nggak pernah baca, nggak pernah lihat, ya kan? Asia Tengah. Apakah Bapak membaca kritikan-kritikan yang dilontarkan baik oleh pengamat yang Bapak sebut tidak patriotik seperti tadi pertanyaan Mbak Eno, atau dari orang-orang yang memang selama ini kritis terhadap pemerintah, itu semuanya bermuara pada keinginan. Oh ini pertanyaan bagus nih. Iya ini juga pertanyaan yang berseliweran di media sosial gitu ya. Apa Pak Prabowo benar-benar mendengar langsung gitu atau ngebaca kritikan dari media sosial? Soalnya banyak banget orang-orang yang berspekulasi juga kalau misalkan Pak Prabowo informasi benar-benar disaring sekarang sama beberapa pihak. Tidak semuanya, saya tidak pernah katakan semuanya. Tapi ada. Oh jelas ada. Ya kan, jadi begini. Bagaimana Bapak membedakan itu Pak? Mana yang menurut Bapak memang ini sudah keluar jalurnya, sudah saya ingat istilah Bapak makar waktu dulu bulan Agustus ada demo, dan mana yang memang ya ini sesuatu yang, ya kan, yang wajar. Jelas waktu Agustus ya jelas makar, dia mau bakar gedung DPR, kantor gubernur, institusi pemerintahan mau dibakar, dia makar, bikin kerusuhan, bawa bom molotov, ya kan? Tidak ada LSM yang ribut soal bom molotov.
banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan, banyak Pak yang Jujur lah. protes, banyak yang Nggak, protes, come on, sudahlah. banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam Mungkin digitalnya. Tetapi untuk dalam- ya. round satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh iya, Kata silakan. Bapak Presiden biar siap. biar Oh hidup. iya, nggak apa-apa. Ini kesempatan bagi saya jawab. Ini Boleh nggak? menarik. Betul Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan. Ada yang ribut nggak soal bom molotov? Banyak Pak yang Aduh, Banyak come yang on, ribut. nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, dan- Ada yang ribut nggak gedung DPR mau dibakar? banyak Pak, Banyak, pemberitaan Come media on. juga banyak soal itu. Nggak ada itu. Pemberitaan media banyak soal itu, Sedikit. banyak yang mengecam. Iya, saya hormati itu, silakan. Tapi begitu bakar-bakar itu kriminal. Iya. Tapi kenyataannya Pak, ratusan yang ditangkap kemarin itu kebanyakan justru mahasiswa. Ada satu penelitian yang menyebut terbesar sejak zaman reformasi penangkapan yang terjadi pada mahasiswa dan aktivis Pak. Tetapi provokatornya atau siapapun yang bertanggung jawab aktor Yang mengebakarnya. yang dan sebagainya itu tidak pernah terungkap, alih-alih dibawa ke pengadilan Pak Presiden. Ya itu tantangan kita harus cari. Saya baru menjabat berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5. Masih ada waktu untuk saya membuktikan? Kami tunggu pembuktian itu Pak Presiden. Kami tunggu pembuktian itu. Iya. Hah? Jumlah koruptor yang saya tangkap berapa? Come on, ya kan? Percaya, saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya pertama. Ya kita hargain ya Pak Prabowo dengan jumlah kasus koruptor yang ditangkap. Tapi masalahnya nggak kelihatan orang-orangnya siapa, anjir, lu pada sadar gak sih? Sekarang kalau bisa ada koruptor yang ketangkep, ya beberapa diantaranya cuma ditampilin uang doang. Tapi ya akhir-akhirnya ada yang diliatin juga. Ya kayak misalkan yang haji tuh kemarin, meskipun sekarang lagi ribut-ribut lagi kan soal pendukungnya gitu, dan masih banyak lagi gitu cuy. Taruhkan jiwa saya berkali-kali. Saya tidak rela. Saya tinggalkan negara ini nanti pada saat saya dipanggil Tuhan. Saya tidak rela ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit. Saya tidak rela. Baik Pak. Ya. Dari Mbak Nana cukup dulu. Sebetulnya masih ingin panjang, cuma masih Nanti banyak. round 2 ya. Nanti round 2 ya. Oke, ini salah satu interview dan juga podcast ya. Ini podcast yang bagus dari Kak Najwa Shihab ya, Mbak Nana. Full lengkapnya lo bisa lihat 1 jam 47 menit di channelnya sendiri. Ya, semoga itu bisa memuaskan rasa penasaran orang-orang terkait gimana reaksi presiden ya terkait aktivis dan segala macam. Ada satu yang menarik banget sih soal jawaban dari Pak Prabowo gitu ya, yaitu permasalahan soal bagaimana caranya beliau melihat demonstrasi di bulan Agustus kemarin itu seperti apa. Bilang langsung nembak dengan kata makar karena fasilitas negara itu dibakar-bakarin. Ya sebenarnya kan itu subjektif ya nggak sih, mau itu makar atau bukan. Cuman menariknya adalah gue sebagai warga negara ya, gue rasa informasi yang diterima Pak Presiden itu harusnya lebih detail lagi, nggak cuma sekedar dengan sekali tembak makar gitu. Soalnya seperti yang ditanyain sama Mbak Nana gitu ya, bahkan kantor-kantor aktivis sendiri gitu ya, mengecam tindakan apapun yang memang merusak fasilitas negara gitu loh. Ya kali halte bus ya, terus abis itu stasiun-stasiun kereta dan segala macam itu dirusak waktu demonstrasi, kan itu pada akhirnya digunakan sama masyarakat sendiri gitu loh. Yang banyak banget juga yang berspekulasi kalau misalkan ini bukan dari mahasiswa yang ngebakar, soalnya mahasiswanya sendiri juga udah mencegah gitu kan, tapi tetap aja ada tiba-tiba kayak orang tegap yang langsung ngapa-ngapain gitu loh dalam beberapa menit aja men. Oh demonya kan lama banget tuh, terus yang bagian bakar-bakar itu cuma di beberapa menit akhir doang, itu ngeri banget loh. Dan gue rasa kita benar-benar butuh penilaian yang sangat amat objektif gitu loh, nggak cuma sekedar kalau misal semuanya di generalisir adalah sebuah tindakan yang makar gitu loh. Ada awal juga, ada alasannya juga yang sampai pada akhirnya ya terjadi seperti itu. Cuman semoga aktivis dan juga Mas Andri Yunus beserta orang-orang yang menjadi korban dalam tanda kutip pembungkaman gitu ya bisa tetap bersuara, bisa tetap diberikan kesehatan, biar seenggaknya orang-orang yang takut untuk bersuara bisa tetap diwakilkan gitu suaranya. Dalam elemen DPR bahkan kita udah nggak punya posisi karena di pemerintahan ini katanya nggak ada yang oposisi juga nggak apa-apa. Ya jadi kita lihat aja ke depannya kayak gimana.
Itu aja mungkin reaksi gue. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video fullnya ya di channel YouTube-nya Kak Najwa Shihab atau Mbak Nana. Itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video. Gue udah diri.